Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Tian Pratama. Saya dari kelas 22. Mata kuliah pemrograman berbasis. Saya akan menjelaskan untuk program berbasis teks. Yang pertama ini ada balok. Itu akan dilihat pas diagram dari balok tersendiri. Ini untuk struktur datanya ini dan ini adalah nama kelas balok. Ini adalah data. Program datanya sudah sesuai dengan program, dan ini adalah fungsi, dan untuk baloknya adalah ini adalah untuk objek dari baloknya akan ke bumi dari balok. Pas diagram dari balok ini atasnya ini adalah datanya, dan selanjutnya ini adalah objek, dan balik lagi ke program. Untuk datanya sudah sesuai, dan ini adalah fungsi dari bumi balok, dan terakhir ini adalah untuk sebagai objeknya, itu ABC. Dan saya akan menjalankan dua program sama untuk balok. Pertama berhasil, dan untuk program kedua yang volume dan juga berhasil. Selanjutnya akan masuk ke program bola. Jadi untuk kelas diagram dari bola itu sendiri, bola adalah dan ini adalah data untuk mengeluarkan input. Objeknya ini adalah programnya dari datanya sudah sesuai, dan untuk ini adalah sebagai fungsi. Here bola ABC sebagai objek. Selanjutnya untuk bola yang volume, kelas diagramnya bola 1 adalah kelasnya, dan selanjutnya ini adalah data, dan ini akan mengeluarkan input objek. Itu datanya sudah sesuai dengan yang ada di kelas diagram. Juga ini adalah fungsi dari volume, dan yang terakhir ini adalah objeknya. Saya akan mencoba untuk menjalankan dua program tersebut. Sama untuk bola yang biasa, hasil, dan untuk program kedua dan berhasil juga. Selanjutnya saya akan ke program kerucut. Belum memasuki saya akan menunjukkan kelas diagramnya. Jadi untuk kerucut ini, untuk kelas diagramnya bernama kerucut, dan di sini adalah data-datanya, dan ini adalah, dan untuk datanya sendiri sudah sesuai dengan ada yang di kelas diagram, dan fungsinya. Terakhir objek sama seperti sebelumnya, ABC. Dan untuk program kerucut volume ini adalah kelas diagram dari kerucut volume.
Ini wujud 1 sebagai kelas diagram, dan ini adalah data, dan ini adalah objek. Dan juga seperti yang tadi, data dari wujud volume sudah sesuai dengan ada yang di diagram, dan ini adalah fungsi dari wujud volume, dan sama juga seperti ini adalah objeknya. Saya akan mencoba menjalankan dua programnya. Program pertama berhasil, sekarang lanjutnya untuk volumenya. Berhasil juga. Dan saya akan lanjut untuk kelas diagram kubus sendiri seperti ini. Jadi dari kubus sebagai nama dari kelasnya, dan ini sebagai data. Selanjutnya ini adalah objeknya. Di kubus yang volume, diagramnya seperti ini. Ini kubus 1 sebagai nama kelas, ini adalah data, dan ini adalah objeknya. Dan sebelumnya untuk penjelasan dari kubus yang biasa, ini data dari program sudah sesuai dengan ada yang dikasih diagram, dan ini adalah sebagai kubus, dan ini adalah objeknya. Dan untuk yang di kubus volume sama, ini juga sudah sesuai dengan yang dan ini adalah fungsinya. Dan yang terakhir ini saya akan menjalankan dua programnya sama dari kubus. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya yang volume. Ini saya akan menjalankan program kubus volume. Dan berhasil. Selanjutnya yang terakhir saya untuk bagian tabung. Untuk kelas diagram dari tabung sendiri, ini tabung berfungsi apa? Kelas, A, dan yang di bawahnya ini. Saya akan melihatkan untuk programnya, untuk datanya juga udah sesuai dengan ada yang di kelas, dan yang ini adalah objeknya. Dan selanjutnya untuk tabung volume, kelas diagramnya seperti tabung 1 berperan ini adalah data, dan akhir adalah objeknya. Untuk data dari tabung volume juga udah sesuai dengan ada yang di diagram, dan ini juga adalah fungsinya, dan ini adalah objeknya. Sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan dua-duanya. Oke, yang pertama sudah berhasil. Untuk volume juga berhasil. Sekian penjelasan dari saya.
Jika ada penjelasan yang kurang jelas ataupun kata-kata yang tidak pas, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ardian Pratama. Di sini saya akan menjelaskan untuk database. Untuk menambahkan database dengan menggunakan SQL command. Di sini saya juga sudah memiliki satu database, ini database toko. Dan di sini saya akan untuk menguji coba menambahkan data dengan SQL command. Sebelumnya saya akan menyesuaikan datanya seperti ini, yang terdiri dari nama produk, kode produk, harga, stok, kategori produk, deskripsi produk, berat, ukuran, warna, dan juga promo aktif. Pertama di sini untuk query-nya, hit table produk ID produk integer primary
Oke, untuk query-nya sudah selesai. Di sini saya akan mencoba untuk mengirimnya. Dan di sini juga data produknya juga berhasil dibuat. Dan ini namanya sudah sesuai dengan yang ada di visual. Ada nama produk, kode produk, harga stok, kategori produk, deskripsi, berat, ukuran, warna, dan juga promo aktif. Sama seperti yang di visual. Oke. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan dari penjelasan, saya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Nanda Dian Pratama. Ini saya akan menjelaskan untuk pemrograman berorientasi objek, penjelasan tentang pemrograman berbasis visual. Di dalam pemrograman berbasis visual terdiri dari 4 button yang akan ini ada simpan, ada cari, tools, dan edit. Dan untuk studi kasus dari pemrograman saya ini adalah produk dari toko. Jadi dari sini memiliki fitur ya ini produk, ya, stok, kategori produk, deskripsi, berat, ukuran, warna, juga promo aktif. Dan sebelum untuk memasuki ke tambah data, untuk koneksi database, saya membuatnya seperti ini. Di sini membuat kelas baru dengan menamakan koneksi. Dan langsung menambahkan fungsi di sini untuk koneksikan data, mengkoneksikan ini ke database. Jadi database saya sudah buat nama DB Toko, dan untuk tabelnya sudah ada satu tabel yang sudah ditambahkan sebelumnya, itu produk. Jadi di produk itu ada nama sesuai dengan yang ada di program. Nah, selanjutnya ini saya akan menguji coba untuk menguji coba untuk mencoba terlebih. Saya akan nama produknya saya tulis dengan nama saja, untuk 17 ke 200.000. Deskripsinya beratnya mungkin hanya sekitar ukurannya untuk L. Untuk promonya kita untuk simpan. Dan di sini sudah muncul notifikasi bahwa data itu berhasil simpan ke database. Untuk ngecek apakah data yang di database itu kita input, kita akan refresh, dan datanya sudah berhasil tertambah. Untuk logika codingan program dari ini di sini untuk data ini adalah ini menggunakan metode string boolean dan
ini juga masuk data. Ini adalah untuk memvalidasi angka yang dimasukkan. Kalau bisa dipindahkan ke database. Dan ini adalah koneksi. Koneksi ini, fungsinya ini adalah mengkoneksikan program ini ke database. Untuk selanjutnya, untuk penyesuaian dari kolom-kolom teks agar bisa terbaca oleh button, bisa dibilang sebagai fungsinya yang ini. Oke, untuk button simpan di samping itu aja. Selanjutnya di sini saya akan button cari. Ini untuk di button cari, sebelum kita cari ini hanya cukup menginputkan kode produk yang ada di produk yang sudah kita tambahkan. Jadi hanya kita ketik produk tadi, maka data yang sebelumnya ini akan muncul kembali ya, seperti ini. Berarti datanya sudah berhasil dicari. Nah, untuk query dari data cari ini cukup sederhana. Ini saya di sini ini adalah data. Dan untuk fungsi ini ada berada di sini menggunakan query select untuk memilih database tersebut dan membaca inputan kita ini sesuai nggak apa guys. Dan ini juga sebagai untuk penyesuaian kolom-kolom yang ada dengan untuk objek mungkin semuanya hampir sama, karena kan ini tahu berarti hanya ini adalah UAS. Ya, sudah diuji coba untuk carinya berhasil. Sekarang kita akan mencoba untuk mengedit salah satu datanya. Nah, kipas angin saya ubah menjadi setrika. Edit. Ini juga di sini sudah muncul notifikasi bahwa data sudah berhasil diedit. Nah, untuk pembuktian kalau misalnya data itu betul diedit, nah ini kan sebelumnya masih kipas angin nih, jadi sekarang sudah diedit kan, refresh harusnya sudah berubah, dan ya sudah berubah menjadi setrika, maka program kita ini berhasil. Nah, untuk logika dari edit sendiri ini, jadi di sini juga ada namanya data ini akan mengambil data-data PTP dari datanya, dan di sini juga termasuk data. Dan untuk fungsinya tersendiri ini adalah di if. Ini akan membaca
supaya data yang kita edit ini tidak ada data yang kosong. Dan sekian saja itu dari edit. Kita akan lanjut ke yang terakhir. Ini adalah hapus data. Nah, untuk hapus data, untuk cara menjalankan program hapus data mudah saja. Jadi kita tidak perlu repot-repot menulis sebanyak ini, dan hanya perlu memanggil kode produknya. Jadi hanya memanggil kode dari produknya, maka akan dihapus keseluruhannya. Tadi kode produknya ini kan 17 ya. Kita hapus, ada notifikasi yakin untuk menghapus, yes, dan muncullah notifikasi bahwa data berhasil dihapus. Apakah data betul-betul benar terhapus? Buktiannya ada di PMF. Kita akan refresh. Jika data itu terhapus, berarti otomatis data yang ada di sini kosong. Dan data di sini juga sudah berhasil terhapus dan datanya kosong. Nah, untuk program dari hapus, hal sama, mengambil program yang sebelumnya juga. Tapi di sini untuk objeknya ini adalah ini mengambil dari kode produk. Ya. Nah, untuk fungsi ini ada di sini dengan query delete from product where kode produk. Inilah kenapa hanya diperlukan satu inputan dari kode produk saja, sehingga datanya bisa dihapus secara keseluruhan. Nah, kalau yang ini adalah sedikit tambahan untuk dari hapus itu, agar dari clear fields ini data bisa menghasilkan data kosong ketika dihapus. Tidak ada kejadian yang error. Dan ini adalah objek. Mungkin penjelasan singkat dari saya hanya seperti itu. Jika ada kelebihan ataupun kekurangan dalam perkataan saya ingin maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.